Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Mar'atu Solihah, kelas A2, Program Studi Pendidikan IPS. Adapun dibuatnya video ini untuk memenuhi mata kuliah jurnalistik. Adapun materi yang akan kita bahas terbagi menjadi 3. Yang pertama, tentang ruang lingkup jurnalistik. Yang kedua, tentang jenis-jenis jurnalistik. Dan yang ketiga adalah tentang kode etik jurnalistik. Sebelum ke materi yang akan kita bahas, kalian tahu nggak apa itu jurnalistik? Apa sih jurnalistik itu? Dalam kamus, jurnalistik dapat diartikan sebagai kegiatan untuk menyiapkan, mengedit, menulis surat kabar, majalah, atau berkala lainnya. Menurut Ensiklopedia Indonesia, jurnalistik adalah bidang profesi yang mengusahakan penyajian informasi tentang kejadian atau kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup jurnalistik ialah bidang kerja jurnalistik berkisaran tentang karya jurnalistik, berita, hingga klarifikasi masalah yang sangat hangat. Ruang lingkup jurnalistik ini tidak hanya berlaku pada media sosial saja, tetapi juga melalui media elektronik seperti televisi dan radio. Berdasarkan sifatnya, berita merupakan satu di antara ruang lingkup jurnalistik. 1. Konsep dasar jurnalistik yang meliputi definisi konsep, fungsi, dan hirositas jurnalistik. 2. Ragam dan karakter jurnalistik yang berisikan bentuk jurnalistik secara pelaksanaan yang disesuaikan dengan media dan tren jurnalistik. Yang 3. Profesi jurnalistik dan kelembagaannya. 4. Jurnalistik pelaksanakan berisikan sumber daya, karya jurnalistik, bahasa, teknik jurnalistik, dan ragam karya jurnalistik. 5. Spirit moralitas aktivitas jurnalistik yang tercermin dalam etika jurnalistik. Jenis-jenis jurnalistik terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah dev news, di mana berita ini dikembangkan secara mendalam. Yang kedua adalah tentang investigasi news, yaitu berita yang dikembangkan berdasarkan penelitian ataupun penyelidikan dari berbagai sumber. Tidak hanya satu sumber saja, tetapi berbagai sumber untuk menyelidiki kebenaran terhadap suatu berita. Yang ketiga tentang imperatif news, di mana berita ini dikembangkan dengan pendapat atau penilaian wartawan berdasarkan fakta yang ditemukan. Berarti tidak hanya satu pendapat atau penilaian seorang wartawan, tetapi berbagai sumber yang ditemukan oleh wartawan lain dan ditemukan menjadi satu dan akan menjadikan fakta. Yang keempat adalah opini news, mana berita ini mengenai pendapat, penilaian, pemikiran, atau analisis dari suatu masalah ataupun peristiwa yang terjadi. Materi pembahasan ketiga tentang kode etik jurnalistik. Menurut Siregar, kode etik jurnalistik diperlukan agar membantu para jurnalistik menentukan apa yang benar dan yang salah, baik dan buruk, serta bertanggung jawab dan tidak dalam proses kerja kewartawaan. Sedangkan menurut Panjaitan, kode etik jurnalistik adalah hati nurani jurnalistik yang digunakan sebagai pagar hidup yang baik dalam meningkatkan dan dasar berpijak melakukan tugas jurnalistik secara baik, jujur, benar, dan profesional. Masih banyak media yang belum menerjemahkan kode etik jurnalistik. Dalam kode etik perilaku ini akan memudahkan jurnalis untuk bekerja sesuai koridor kode etik jurnalistik. Banyak perusahaan media justru terkesan acuh soal melaksanakan praktik suap ini. Tak hanya acuh, sebenarnya mereka sudah mengetahui, tapi memberikan begitu saja. Bahkan tak hanya di tingkatan jurnalis yang bertugas di lapangan, pada tingkat redaktur ke atas, praktik ini cenderung dibiarkan. Banyak perusahaan media yang tidak memberikan aturan tertulis soal praktik ini. Meskipun ada beberapa yang melakukan pemecatan terhadap jurnalisnya yang melanggar kode etik, kelonggaran seperti inilah yang menjadi celah bagi jurnalis untuk terus melanggengkan praktik ini.